Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan ya di pembelajaran yang kedua. Disiapkan bukunya halaman 125. Disiapkan juga pensilnya. Sudah siap? Jangan lupa berdoa dulu. Sudah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit. Ini pelajaran PJOK, anak-anak sedang berenang. Ya, ini dengan Pak Guru Wildan harusnya. Tapi kita coba, ayo mencobanya dulu. Di sini anak-anak Bu Guru menambahi saja, barangkali lupa atau kelewatan ya, supaya anak-anak bisa ingat bahwa setiap di kolam renang itu ada tanda-tanda bahaya atau rambu-rambu seperti ini, gambar-gambar peringatan yang seperti ini mempunyai arti anak-anak ya. Ini adalah tanda bahaya namanya. Di sini kalau anak-anak melihat seperti ini tanda kedalaman air. Ya, ini tanda kedalaman air, ada tulisannya. Kalau ada gambar seperti ini berarti dilarang mendorong. Ketika anak-anak berada di kolam renang tidak boleh mendorong temannya. Kalau gambar ini dilarang terjun ke kolam dangkal. Ya, ini tidak boleh ini terjun, ada gambarnya. Kalau seperti ini gambarnya dilarang berenang sendirian. Ini kalau yang seperti ini dilarang berjalan di tepi kolam renang supaya tidak terpeleset. Ini semua maksudnya adalah supaya kita bisa terjaga keselamatan saat berada di dalam air atau berada di lingkungan kolam renang. Biasanya ini ada ya. Ayo membaca sekarang. Setelah berenang, Udin, Benny, dan Edo beristirahat. Mereka membaca buku tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Kalau tradisional itu alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu. Kalau modern itu sudah digunakan zaman sekarang ya. Alatnya sudah canggih, itu modern. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, gong adalah alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Jadi masa lalu dahulu itu alat komunikasi tradisionalnya menggunakan daun lontar karena belum ada kertas ya. Jadi mereka menulis di atas daun lontar. Prasasti itu sering kita jumpai batu yang ada tulisannya, itu namanya prasasti. Gong itu alat musik yang dipukul besar, alat musik tradisional itu ya, yang diwayang-wayang seperti itu. Selain itu ada pula lonceng. Lonceng itu bel zaman dulu yang berfungsi sama seperti gong ya. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon, sudah canggih, sudah ada pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau ponsel seperti sekarang HP ya, merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan. Kita sekarang mengenal HP, dulu tidak ada ya. Tugas 1 anak-anak, kelompokkan alat komunikasi yang ada pada bacaan di atas ya. Mana yang termasuk alat komunikasi tradisional, mana yang termasuk alat komunikasi modern. Dikerjakan di buku paket saja. Gunakan kosakata, dengarkan, lengkapi kalimat berikut dengan ini. Kita bahas saja. Alat komunikasi kita ambil tradisional digunakan pada masa lalu. Anak-anak ditulis ya untuk belajar. Nomor 2, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional, berarti kentungan ya kemarin.
Kentongan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama seperti ada pada bacaan. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern. Nah, sekarang ayo mengamati. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi, ya. Membahas permasalahan secara bersama-sama itu disebut dengan diskusi. Benny memberikan pendapat dengan santun, ya. Edo menanggapi pula dengan semangat. Udin mendengarkan dengan baik sekali. Nah, gaya mereka itu dalam berdiskusi itu mereka memiliki bersifat yang baik, ya, tidak terjadi perselisihan karena setiap orang memiliki sifat yang berbeda, tetapi karena mereka saling menghargai, akhirnya diskusinya berjalan dengan baik, ya. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Ada yang pendiam, pemalu, ramah, mudah bergaul. Nah, sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Kemarin kita belajar keberagaman berbagai macam pakaian, profesi. Sekarang keberagaman sifat. Sifat itu watak orang, ya. Setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda. Ada yang dibilangi sedikit marah, ada yang pemalas, disuruh ngerjakan besok, nanti, itu pemalas namanya. Anak-anak tidak memiliki sifat itu, ya. Kalau dibilangi, ibu, ayo nak dikerjakan, cepatlah dikerjakan, karena kita bukan orang yang memiliki sifat pemalas. Kalau disuruh mengerjakan ibu, ayo diselesaikan, ayo diganti, ayo dibaca, jangan marah, karena kita bukan pemarah, ya. Anak-anak pemarah atau bukan? Bukan, ya. Pemalas atau bukan? Bukan. Kalau anak-anak bukan pemarah, setiap yang dibilangi ibu, anak-anak harus kerjakan. Kalau anak-anak bukan anak yang pemalas, kalau disuruh mengerjakan ibu, cepat diselesaikan, ya. Bu Guru yakin anak-anak bukan pemarah ataupun pemalas, ya. Anak-anak adalah anak-anak yang rajin, anak-anaknya Bu Guru semuanya. Sifat termasuk salah satu bentuk keragaman. Perhatikan berikut, sopan, ciri-cirinya, kebiasaannya itu menghormati orang, ya. Menghormati orang itu bisa orang tua, orang lain. Kita sopan kepada beliau, itu adalah sifat yang baik, sifat sopan. Sombong, merasa baik, angkuh, keras kepala, tidak mendengarkan pendapat orang lain, dibilangi ibu, dibilangi orang tua, dibilangi kakak, ngeyel saja. Nah, itu artinya keras kepala. Rendah hati, menghargai orang lain. Humoris, membuat suasana riang, suka membuat ketawa orang lain, itu humoris. Nah, sekarang apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Ya, tentu saja bisa kalau kita tidak menghargai sifat orang lain. Kalau kita bisa menghargai, maka komunikasi akan berjalan dengan baik. Amati 5 orang temanmu, dapatkah kamu menemukan sifat? Bu Guru sudah contohkan di sini. Nanti anak-anak belajarnya di LKS saja. Contoh nama Siti, sifatnya ceria. Nah, ceria. Kebiasaannya selalu membuat lelucon agar teman-temannya tertawa. Udin, sifatnya ramah, menyapa siapa saja yang ditemuinya, itu ramah. Lani, pemalu, kadang-kadang dia suka menyendiri. Edo, pemarah, mudah tersinggung dan cepat marah, itu namanya pemarah. Benny, dermawan, dia suka bagi-bagi kue, dia suka meminjami barang
kepada temannya yang ketinggalan atau apa, itu dermawan ya, suka memberi, suka bersedekah. Itu contoh, nanti anak-anak dikerjakan, anak-anak membuat seperti ini ya. Namanya siapa temannya, sifatnya apakah ceria, ramah, pemalu, pemarah, dermawan, sombong, baik. Jangan baik ya, jangan membuat sifatnya baik. Bu Guru nggak mau ya, harus jelas seperti di sini macam-macam sifat ini. Diskusikan tentang perbedaan sifat. Sudah ini saja, dengan memahami aneka sifat teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Dengan memahami sifat orang lain, kita sudah mengamalkan Pancasila, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang ketiga, anak-anak. Hari ini Dayu, Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon genggam. Mereka akan membuat telepon genggam ini ada 2 kaleng, diberi lubang, kemudian diberi tali ya. Talinya ini bisa tali benang ya, bisa benang yang besar itu bisa kabel juga bisa, benang yang biasanya kita gunakan itu benang. Bacalah teks berikut secara berpasangan. Sejarah penggunaan telepon. Kita baca, telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukan telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Kalau kita mengirim surat itu kan lama, tapi kalau kita telepon hari ini, saat ini juga, kalau diangkat ketemu orangnya, kita bisa langsung menyampaikan pesan. Lewat telepon itu lebih efektif, lebih cepat sampai daripada kita mengirim surat. Telepon muncul pertama kali tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Jadi telepon itu ditemukan pada tahun sekitar 1800-an oleh Alexander Graham Bell. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon, oleh karena itu daya jangkaunya semakin luas. Komunikasi pun dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita bisa berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel seperti sekarang dengan HP ya. Ayo berlatih. Warnai kata yang berhubungan dengan produk teknologi. Pesan, iya. Surat, iya. Negara, bukan. Bunyi, bukan. Telegraf, iya. Satelit, iya. Uji coba, bukan. Telepon, iya. Sejarah, bukan. Ponsel, iya. Ini adalah kata-kata di dalam bangun datar yang berhubungan dengan produk teknologi. Ini ditulis di dalam bangun datar. Nah, carilah kalimat utama dari paragraf tersebut. Kumpulan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk ringkasan. Bu Guru ulangi, ringkasan adalah kumpulan kalimat utama dari setiap paragraf. Mana kalimat utama setiap paragraf? Di sini ada 4 paragraf. Kalimat utama pada tiap paragraf 1. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Paragraf kedua, telepon muncul pertama kali tahun 1800-an. Paragraf ketiga, selanjutnya ada satelit telepon. Paragraf keempat, sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kalau ini disambung jadi satu kalimat yang Bu Guru garis bawahi, itu disebut dengan ringkasan. Anak-anak bisa menulis yang Bu Guru garis bawahi ini di sini. Inilah yang disebut dengan ringkasan. Selanjutnya ini adalah cara untuk membuat telepon genggam. Anak-anak bisa melakukannya, tapi Bu Guru tidak menyuruh ya, karena kita tidak bisa praktek juga. Anak-anak asal tahu saja bahwa ini
juga termasuk alat komunikasi tradisional ya. Kalau kita mendengarkan satu berbicara, satu diletakkan di telinga, kita akan mendengar suara orang tersebut melalui benang ini. Anak-anak bisa mencobanya ya. Sekarang amati pola hias Toraja tersebut berikut. Ini adalah gambar-gambar yang sering anak-anak kerjakan. Ini adalah motif dari gambar dekoratif. Unsurnya adalah garis, bidang, dan warna. Yang perlu kita pelajari di sini selain unsur-unsur dekoratifnya, kita juga bisa melihat kelilingnya. Ya, kelilingnya. Udah kita lewati, sekarang ayo mengamati. Setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Ia ingin membuat bingkainya. Untuk membuat bingkai, kita harus mengetahui keliling dari kertas tersebut. Keliling bangun datar digaris bawahi. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Perhatikan gambar di sini. Ini adalah bangun persegi panjang. Di dalamnya ada gambar seperti ini ya, lingkaran-lingkaran, ada motifnya. Di pinggirnya ini, sisi-sisinya ini diberi warna merah. Nah, mana yang disebut keliling? Diberi anak panah, garis merah membentuk keliling dari bangun datar persegi panjang. Ya, persegi panjang. Ini adalah kelilingnya dengan memberi warna yang lain. Ayo berlatih tugas 3 untuk anak-anak. Buatlah gambar bangun datar, tunjukkan kelilingnya. Anak-anak memilih salah satu bangun datar, boleh belah ketupat, boleh jajar genjang, boleh segitiga sama kaki, boleh segitiga sama sisi, boleh persegi panjang. Kemudian dalamnya diberi motif ya, digambar, tidak perlu banyak-banyak, tidak apa-apa, motif sederhana. Kemudian garis tepinya diberi warna yang berbeda. Seperti ini, garis tepinya diberi warna yang berbeda, boleh merah, boleh kuning, boleh biru. Kemudian diberi garis panah dan ditulisi seperti ini. Garis merah atau garis biru atau garis hijau membentuk keliling dari bangun datar persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, boleh ya. Seperti ini contohnya. Di sini kalau Bu Guru garis, nah, warna hitam membentuk keliling dari bangun persegi. Anak-anak membuat seperti ini. Ya, ini tugas 3 dikerjakan di buku tugas saja. Ya, Bu Guru akhiri untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.